Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Pengawas Paket SMP Negeri 247 Jakarta, Bapak Dr. Andes Iwayan Swastawa MPD. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 247 Jakarta, Ibu Muzaina SSPD. Yang kami hormati para Wakasek bidang kurikulum, bidang sarana prasarana, dan bidang kesiswaan. Yang terhormat Kasatlak SMP Negeri 247 Jakarta beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta para orang tua siswa. Dan yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, anak-anakku peserta didik kelas 7, 8, 9 yang hebat. Tiada kata seindah yang Ibu ucapkan selain mengucapkan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih diberikan nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka merayakan atau memperingati Gema Idul Adha 1441 Hijriah, atau bertepatan dengan hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, walaupun secara virtual di lingkungan SMP Negeri 247 Jakarta. Tak lupa juga kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan para pemimpin Islam. Semoga kita senantiasa beristiqomah dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, 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 ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, serta anak-anakku sekalian, sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, izinkanlah kami selaku pembawa acara akan menyebutkan susunan rangkaian acara peringatan Gema Idul Adha 1441 Hijriah yang mengusung tema dengan semangat berkurban di tengah pandemi COVID-19, kita tingkatkan introspeksi diri dan keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah bersama-sama kita memulai kegiatan ini dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Kita niatkan dalam hati kita, semoga kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar dan memberikan keberkahan buat kita semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyati solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, 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 ya robbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan bacakan susunan acara Gema Idul Adha 1441 Hijriah di lingkungan SMP Negeri 247 Jakarta secara virtual. Yang pertama adalah pembukaan sebagaimana yang tengah berlangsung. Kemudian acara kedua adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Ananda Asifah Rahma Setia Maulida, serta sari tilawah yang akan dibacakan oleh Syifa Fauzia. Keduanya adalah siswa kelas 8C yang insya Allah akan membacakan surat Al-Hajj ayat 28 dan 34. Rangkaian acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia Pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Sohibul Mihraj SPD. Lalu kegiatan selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 247 Jakarta, Ibu Muzaina SSPD, lalu dilanjutkan dengan sambutan dari Pengawas Paket SMP Negeri 247 Jakarta, Bapak Dr. Andes Iwayan Swastawa MPD.
Selanjutnya adalah akan kita saksikan penayangan dokumentasi pemotongan hewan kurban di SMP Negeri 247 Jakarta tahun 2019 yang dibuat dalam bentuk penayangan slide. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu mendengarkan tausiah atau menyimak tausiah tentang kurban yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Arif Sarifuddin, SPD. Selanjutnya adalah kita akan menyaksikan persembahan lagu yang akan dilantunkan oleh alumni SMP Negeri 247 Jakarta, yaitu Kakak Juna yang akan membawakan lagu Man Ana. Lalu seluruh rangkaian acara kegiatan ini akan ditutup oleh doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ibu Heti Nurhayati SAG. Bapak Ibu sekalian, serta anak-anakku yang Ibu cintai, demikianlah susunan acara yang sudah kami bacakan. Selamat mengikuti kegiatan Gema Idul Adha 1441 Hijriah ini dengan baik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, kami selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan informasi dalam bentuk susunan acara ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Muzainah SPD, Kepala SMP Negeri 247 Jakarta. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru beserta tenaga kependidikan, dan yang Pak Guru sayangi, peserta didik SMP Negeri 247 Jakarta. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini Jumat 31 Juli tahun 2020 bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah
1442 Hijriah, kita umat Islam bertemu kembali dengan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban. Perayaan Hari Raya Idul Adha di SMP Negeri 247 Jakarta tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan karena situasi dan kondisi Jakarta yang sekarang ini masih menghadapi pandemi coronavirus disease atau COVID-19 yang masih belum berakhir. Dilansir dari Muslimaid disebutkan bahwa perayaan Idul Adha itu dikaitkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala serta kesiapannya mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Pengorbanan yang tinggi tersebut Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba jantan untuk disembelih menggantikan Nabi Ismail alaihissalam. Saya mewakili panitia pelaksana Idul Kurban mengharapkan kepada segenap keluarga besar SMP Negeri 247 Jakarta agar nilai-nilai pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim diikuti dan diteladani serta diterapkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Nilai-nilai itu antara lain: 1. Semangat berbagi untuk sesama. 2. Memberikan pengorbanan kepada orang lain. 3. Ikhlas dalam menerima segala cobaan. Dan yang keempat, segala yang ada di muka bumi itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan yang kelima, nilai-nilai Idul Adha adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana asal kata dari kurban berasal dari kata kuraba yang artinya dekat. Demikian sambutan atas nama Panitia Pelaksana Idul Kurban SMP Negeri 247 Jakarta tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu maulanal azim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Yang saya hormati keluarga besar SMP Negeri 247 Jakarta, Bapak Ibu guru serta karyawan, Ibu Bapak Wali Murid SMP Negeri 247 kelas 7, 8, dan 9, serta yang tercinta anak-anakku semua kelas 7, 8, dan 9. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa di hari Tarwiyah dan hari Arafah kemarin, hari ini tibalah Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Ibu mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha dengan melaksanakan sholat. Kemudian kita melaksanakan kurban. Walaupun saat ini SMP Negeri 247 Jakarta tidak melaksanakan penerimaan hewan kurban, pemotongan hewan kurban dan penyaluran daging kurban, namun ibu percaya
Bapak dan Ibu guru serta seluruh keluarga besar SMP Negeri 247 itu dapat melaksanakan ibadah kurbannya di lingkungan masing-masing, di keluarga masing-masing, di masjid-masjid terdekat. Semoga ibadah hari raya kita diterima Allah Subhanahu wa taala, baik puasa kita maupun ibadah kurban kita maupun sholat Id kita. Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwi Swastawa, pengawas Mampang, khususnya SMP 247, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mari kita jadikan momen Hari Raya Idul Adha ini, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita tetap semangat merayakan Idul Adha karena filosofi Idul Adha itu sangat tinggi sekali. Mari kita senang berbagi untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena sesungguhnya apa yang kita miliki di dunia ini nantinya semua akan kita tinggalkan. Tetapi apa yang pernah kita berikan di dalam hidup kita ini, itulah yang nanti akan kita bawa sebagai bekal di hari terakhir kita nanti. Untuk itu, saudara-saudaraku, keluarga besar SMP 247, mari kobarkan, budayakan semangat berbagi. Karena itulah yang akan kita bawa, itulah yang akan kita miliki. Sekali lagi, keluargaku SMP 247, selamat Idul Adha, semoga semuanya sehat, semuanya bahagia merayakan Idul Adha di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mobil khusus para siswa-siswi SMP Negeri 247 Jakarta, kita ucapkan selamat menempuh pelajaran di tahun ajaran baru. Menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 1441 Hijriah, Bapak Al-Fakir, marilah kita menyambut dengan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa hadama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين إمام المتقين المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من جاد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلنا. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Mobil khusus siswa-siswi SMP Negeri 247 Jakarta yang berbahagia. Pada kesempatan ini, menjelang Hari Raya Idul Adha, Al-Fakir akan mengingatkan diri Al-Fakir dan para pemirsa, para siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa mana yang Al-Fakir akan ingatkan adalah bahwa bulan Dzulhijjah itu ada suatu peristiwa yang amat besar. Peristiwa seorang ayah yang diperintahkan oleh Allahnya untuk mengorbankan anaknya. Sangat tidak masuk akal bagi orang sekarang. Tapi keimanan seorang Nabi mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam, telah teruji dan terbukti beliau adalah Hanifah Muslimah, adalah orang
Islam yang hanif, yang lurus, dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa mana ini termaktub di dalam surat Al-Qur'an Al-Karim, dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasharnahu bighulamin halim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Itulah Allah melukiskan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan berita gembira kepadanya, Nabi Ibrahim, dengan anak yang penyantun, berakhlak. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Maka tatkala anak Nabi Ibrahim itu sudah besar dan bersama ayahnya bisa mencari nafkah, berkatalah Nabi Ibrahim, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, aku lihat dalam mimpiku, sungguhnya aku menyembelihmu. Fanzur maza tara, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Sang anak yang santun dan berakhlak, yang berbakti kepada orang tuanya, seraya berkata, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah engkau akan mendapatiku dalam keadaan bersabar. Para siswa-siswi SMP Negeri 247 Jakarta yang dirahmati Allah, bayangkan seandainya terjadi kepada seseorang yang amat sayang pada anaknya, kemudian hanya melalui mimpi meyakini bahwa itu perintah Allah. Kadang kita anak-anak sekarang sulit untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kekurangan orang tua, marahnya orang tua adalah baiknya orang tua untuk mengatur kita menjadi orang yang sukses. Peristiwa besar ini kemudian dijadikan peristiwa tonggak sejarah. Bagaimana akhirnya Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah karena keyakinannya, karena keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kurban yang tadinya untuk menyembelih anaknya digantikan khibas dari surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Esensi dari Idul Kurban adalah sesuai dengan namanya kurban. Kata kurban itu berasal dari akar kata qarraba, yuqarribu kurbanan. Qarraba itu artinya mendekat. Yuqarribu, kamu didekatkan, kurbanan, kamu mendekatkan. Korban artinya adalah pendekatan kepada Allah. Disesuaikan dengan keadaan peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim, maka sering kurban itu adalah pendekatan dengan menyembahkan hewan sembelih kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Pertama, pendekatan kepada Allah dengan kurban itu yang dikaitkan dengan peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam, anak beliau, digantikan dengan khibas. Maka pengorbanan umat Nabi Muhammad SAW yang Nabi sendiri, kulban millata Ibrahim hanifah,
Sungguh ikuti agar Nabi Ibrahim yang lurus, perlakuan Nabi Ibrahim yang yakin. Maka tiap tahun diadakan penyembelihan hewan kurban. Bagi yang berkurban merupakan pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, apabila diberikan kesempatan berkurban oleh Allah dengan harta yang kita miliki, tidaklah boleh bangga atas itu, karena semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita dapat bersyukur diberikan kemampuan untuk melakukan pengorbanan dengan menyembelih hewan kurban. Hari Raya Idul Adha itu dapat disebut Hari Raya Idul Kurban, pendekatan kepada Allah dengan mempersembahkan hewan sembelihan. Kemudian Idul Adha dengan yawi koyah di belakangnya menunjukkan adalah pengorbanan. Kemudian Idul Akbar karena dilihat dari peristiwa yang jarang terjadi, yaitu Allah memerintahkan seorang bapak untuk menyembelih anaknya. Para pemirsa muslimin, muslimat, para siswa-siswi SMP Negeri 247 Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kurban itu tertulis juga dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak bagimu. Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu, untuk Allah, dan berkorbanlah. Oleh karena itu, bagi yang memiliki harta, memiliki saat dan kesempatan, itu harus membeli hewan kurban, bukan untuk ria, bukan untuk menunjukkan dirinya bisa membeli, tapi semata-mata adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, man jada sa'atan falam yudakhi fala yaqrabana musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan untuk melakukan pembelian hewan kurban, falam yudakhi, maka dia tidak melakukannya, tidak melakukan pengorbanan, fala yaqrabana musallana, fala yaqrabana musallana, maka jangan mendekati tempat aku sholat. Alangkah tegasnya Nabi dalam menetapkan hukum tentang kurban. Hukum kurban dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu adalah sunnah mu'akkadah. Mu'akkadah artinya sunnah yang dikuatkan, sunnah yang harus dijalankan bila ada keluasan. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini kita memang di bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, kenapa harus berkorban? Dalam setiap umat Allah telah menitahkan itu semua. Dalam surah Al-Hajj, Allah berfirman, "Likulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Allah berfirman, likulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Di setiap umat telah aku syariatkan berkurban untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa rezeki yang diberikan kepada mereka, untuk menyebut nama Allah dalam binatang-binatang ternak mereka. Jadi menyembelih syaratnya adalah yang pertama, menutup jejak Rasulullah, yaitu jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setidaknya itu harus dibaca. Ada rukun-rukun menyembelih, tidak diterangkan di sini. Hadirin rahimakumullah, muslimin, muslimat, para siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hukum berkorban? Yaitu tadi sunnah mu'akkadah. Kemudian orang bertanya, apakah orang yang berkorban boleh memakan dagingnya? Dalam surah Al-Hajj ayat 36 dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakulu minha wad'imul qani'a wal mu'tar. Maka kamu berkorban
maka makanlah daging sebagiannya, jangan banyak-banyak. Kemudian wa'atimul qani'ah, maka kamu berikan daging itu kepada orang-orang yang tidak meminta, yang qanaah, yang menerima apa adanya hidup. Dapat rezeki dia bersyukur, tidak meminta. Wal muqtar, juga berikan kepada yang meminta. Itulah kalau ada kita sedang melaksanakan kurban, ada yang meminta, berikan. Ada yang tidak meminta-minta tapi hidupnya sederhana, menengah ke bawah, sederhana. Jangan pakai meminta, dia nggak minta, berikan juga. Menurut surah Allah dalam surah Al-Hajj ayat 36. Dan bagi yang berkorban ingat, memberikan daging dan sebagainya atas pengorbanan itu, Allah tidak perhitungkan itu semua. Dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai daging atau darahnya ke Allah. Yang sampai ke Allah adalah nilai takwa kami. Oleh sebab itu, kita bersyukur dapat membeli hewan sembelihan, mengorbankan dan membagi kepada yang berhak. Bagaimana dalam kita melaksanakan kurban? Sehingga terjadi di masyarakat kita, para orang-orang yang berada memotong daging dan sebagainya, dia mengambil sesuatu, ya entah kepalanya, entah kakinya, entah daging, entah apanya tanpa izin panitia, maka itu mencuri, mengambil dengan tanpa hak. Itu namanya jatuh bisa haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, esensi kurban adalah pendekatan kepada Allah sebagai nilai takwa kita. Hari Raya Idul Adha adalah hari raya besar. Idul Akbar, Idul Nahr, Idul Adha. Itu luar biasa. Kemudian bahwa sama-sama kita ketahui kalau kita beribadah kepada Allah, ada yang kita mampu, ada yang tidak. Ada yang bisa membeli hewan kurban, ada yang belum bisa membeli. Bukan tidak bisa, belum bisa membeli. Oleh sebab itu nilai kurban, kadang-kadang orang yang biasa-biasa ingin sangat berkurban. Kalau niatnya karena Allah, luar biasa. Kadang orang kaya sulit untuk bisa memberikan. Tapi kita lihat perkembangan di Indonesia ini, banyak orang-orang yang berada melakukan pembelian hewan kurban, kemudian menyembelih dan menyerahkannya pada panitia dan menyembelih. Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu bagi para fakir miskin ada hiburan sedikit dari Rasulullah SAW. Ketika Jabir radhiyallahu anhu, Jabir ibn Abdullah, qala suhibtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-musalla. Falamma qada khutbatahu nazala minbarhi wa utiya kafshan fadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa qala bismillahi wallahu akbar haza anni haza anni haza anni wa ummati, ini adalah dariku dan umatku. Haza anni wa man lam yudakhi min ummati, ini adalah dari aku kurban ini, wa man lam yudakhi min ummati, dan untuk umat-umatku yang belum bisa berkorban. Tapi bukan berarti kita itu tidak ingin niat. Kita harus niat kuat untuk bisa memberi hewan sembelihan sebagai taqarruban ilallah, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah peristiwa besar di bulan Zulhijjah ini adalah Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, yang kemudian dengan imannya dan ketulusannya digantikan dengan seekor kibas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian dijadikan syariat berkurban di setiap bulan Zulhijjah, yaitu mulai tanggal 10, 11, 12, 13 sampai hari Tasyrik, 3 hari setelah ada Salatul Idul Adha. Oleh sebab itu, itulah esensinya adalah pendekatan kepada Allah. Setiap ibadah yang kita lakukan tidak ada kebanggaan diri dan semuanya yang kita miliki, mata, kaki, kita bersujud, kita ruku, kita bicara, itu merupakan bagian milik Allah yang kita gunakan. Kita beri hewan kurban merupakan pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mudah-mudahan
kita dijadikan hamba-hamba Allah yang dilukiskan dan kita mau dilukiskan dalam Al-Quran, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dalam surah Al-Kahfi Allah melukiskan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى أنما إلهكم إله واحد فمن يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kita ingin dijadikan orang yang beribadah kepada Allah. Ya, faman yarju liqa'illah, barang siapa ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihan, maka beramal amalan yang salehah. Amalan yang salehah adalah amalan yang ada ukuran ilmu dan amalan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbi ahada. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah kau mensekutukan ibadahmu pada Allah yang satu itu dengan yang lainnya. Insya Allah kita dibina oleh Allah menjadi orang yang khulus ikhlas dalam beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa. Bila ada kata yang salah, itulah kelemahan sang fakir ini. Innal insan mahallul khata wa nisyan. Al insan mahallul khata wa nisyan. Mohon maaf atas segala khilafan. Ada tutur kata yang kurang sopan, mohon dibukakan itu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wa anshir 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.